Saya Adin Mustafa, nomor induk mahasiswa 217021015, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2022 pada LPTK YIN Sultan Amai Gorontalo. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022, saya akan melakukan pembelajaran dalam rangka uji kinerja UKM PPG tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan materi Al-Quran Hadis kelas 11, yaitu bab tentang makanan yang halal dan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh Saudara Ananda Syahrul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba Wadina billahi rabba bil islami dina Wabil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Wabil muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbana zidna ilman Rabbana zidna ilman warzuqna fahman Warzuqna fahman. walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Ya. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita tegangkan dulu badan dan otak kita ya. Silahkan berdiri. Gerakan tangan, kaki, leher. Kita tegangkan dulu semuanya. Oke. Kita menyanyi Garuda Pancasila. Ingat kan? Ingat tidak? Kalau tidak ingat, Ustaz akan kembalikan kalian ke semua ini. Ingat ya? Oke, semua tangan terkepal begini. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tangan semuanya. Baik, silakan duduk kembali. Baik, adik-adik sekalian, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, Ustaz ingin tanya, kira-kira kalian sudah mendengar kata tentang halal atau tidak? Sudah, Sudah. Kalau haram? sudah. Sudah. Halal itu kira-kira apa ini? Baik, Sesuatu yang Baik. baik. Masa? ini boleh kan? Ya, Boleh. diperbolehkan. Bagus. Diperbolehkan. Siapa yang membolehkan? Allah atau syariat. Agama. Nah, kira-kira kalau haram apa? Yang dilarang. Dilarang oleh Allah. Ridho, dilarang oleh siapa? Allah. Oke, baik. Kira-kira kalau masalah halal dan haram biasanya berkenaan dengan apa? Makanan. Makanan. Apalagi? Minuman. Apalagi? Kerjaan. Perbuatan.
Apa lagi? Pekerjaan. Ya bagus. Apa lagi? Apa? Oh, obat. Obat-obatan. Iya kan? Tapi obat-obatan itu juga ada halal atau haram. Kemudian apa? Yang biasa dipakai perempuan itu apa? Kosmetik. Itu juga biasanya berkenaan dengan halal dan haram. Jadi halal dan haram itu bukan hanya yang dipakai, tapi yang digunakan juga itu berkenaan dengan halal dan haram. Baik adik-adik sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa? Makanan yang halal dan baik. Jadi materi kita adalah makanan yang halal dan baik. Apa manfaatnya? Kenapa kita harus mempelajari ini? Kira-kira ada yang tahu? Kenapa kita harus belajar materi tentang ini? Supaya kita dapat mengetahui apa? Mengetahui apa? Mana yang halal dan mana yang haram, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi itu. Jadi ini sangat penting. Ya, karena kita sebagai orang Islam itu apa? Harus tahu sesuatu yang kita konsumsi itu baik atau tidak, halal atau tidak. Jadi ini sangat penting. Dengan begitu kita bisa lebih berhati-hati. Nah, adik-adik sekalian, jadi itu materi kita. Izinkan Ustaz untuk menyalakan laptop dulu.
adalah tentang makanan yang halal dan Baik. Nah, apa kompetensi dasar kita? Jadi kompetensi dasar materi ini adalah yang pertama menganalisis Quran surah Al-Baqarah ayat 168 169, Quran surah Al-Baqarah ayat 172 173 tentang mengkonsumsi makanan yang baik dan halal. Hadis riwayat Abu Daud dari Ma'di Karib tentang beberapa makanan yang diharamkan, dan hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah tentang sebab turun ayat perintah makanan yang halal. Kemudian yang pada kompetensi keterampilan, yang pertama adalah mendemonstrasikan hafalan dan terjemahan ayat dan hadis tentang makanan, serta yang terakhir adalah mensimulasikan susunan makanan yang baik dan sehat dalam konteks kehidupan rumah. Ini kompetensi dasar pada bab ini. Nah, lantas apa tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita adalah melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis Quran surah Al-Baqarah ayat 168 169 dan menyajikan hasil analisis dengan penuh percaya diri. Nah, jadi ini tujuan pembelajaran kita adalah apa? Fokusnya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 168 169. Nah, untuk mencapai tujuan ini, maka pembelajaran kita itu kita seperti yang dikatakan tadi, kita menggunakan problem based learning. Nah, kemudian adik-adik di situ nanti akan berdiskusi, mencari informasi, berdiskusi antar sesama, kemudian berbagi informasi, ya, mengkomunikasikan hasil diskusi dalam kelompok, kemudian saling berbagi, mengkomunikasikan hasil diskusi di hadapan teman-teman yang lain, ya, di hadapan kelompok yang lain, untuk saling berbagi informasi. Baik, nah, seperti yang saya katakan tadi, kita akan melakukannya dalam bentuk kelompok diskusi. Baik, Ustaz akan bagi saja sekarang ya. Kita akan bagi menjadi 3 kelompok, ya, 1 kelompok berisi 5 orang dan 2 kelompok itu berapa? 4. Jadi berapa? 13 orang ya. Jadi 4 dan 5. Baik. Ustaz tadi ya. 1 2 3 dengan 1 2 3 dengan siapa? Dengan Rahmati Abdullah ya, ke situ. Nanti tukar tempat dulu ya. Kau dengan sini 1 2 3 4 5 dengan Dwi. Oke? 1 2 3 4. Kemudian 1 ini dari sini. Ya, dari kau berarti 1 2 3 4 5. Baru kamu nanti gabung kelompok sini. Oke? Silahkan pindah tempat. Mejanya nanti digabung saja. Silahkan pindah ke tempat duduk sekarang. Silahkan. Gabung. Mejanya diatur saja, diatur untuk kelompok.
gambar ini. Ustaz kasih waktu sekitar 30 detik sampai 1 menit. Kalian perhatikan gambar ini. Kemudian kira-kira pertanyaan apa yang bisa muncul sama kalian dari ini? Nanti silahkan tanyakan ke Ustaz. Ya. Kira-kira kalimat apa yang kalian, pertanyaan apa yang muncul sama kalian ketika melihat gambar ini? Kira-kira 30 sampai 1 menit ya. Silakan. Ada? Pikirkan dulu. Oke, beberapa detik lagi, siap ya? Oke, silakan. Yang pertama siapa yang mau angkat tangan bertanya? Ayo cepat. Tiara ada? Iya, silakan. Saya mau bertanya, Ya. kan kalau saya di gambar itu sudah ada logo halal, berarti sudah merupakan melalui makanan halal. Terus apa yang bisa diimplementasikan kalau di makanan bukan halal? Sedangkan dengan proses pembuatan kan kami terangkan, cuman di situ sudah tertulis di logo. Bagus, pertanyaan sangat bagus sekali. Dihapus pun. Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab kira-kira? Pertanyaan tadi. Kan kita sudah melihat di logo, biasanya di kemasan itu sudah ada logonya. Baru kira-kira bagaimana kita bisa memastikan bahwasanya itu halal? Bahwa padahal itu apa? Kita tidak melihat secara langsung, ya kan? Ada yang bisa menjawab kira-kira? Silakan. Syahrul bisa? Oke. Dia? Oke, dipikirkan dulu jawabannya coba. Kalau yang bisa menjawab. Pertanyaan kedua ada? Apa pertanyaan kedua? Ada? Tidak? Ada lagi cepat? Ayo, cepat. Jangan takut-takut bertanya. Ya. Saya kenapa logo halal dan majelis ulama itu berwarna hijau? Apakah ada definisi dan warna hijau itu? Begitu. Ada lagi? Coba dia logo haram. Ya? Coba dia logo haram. Tidak ada? Belum paham. Bagus sekali pertanyaannya. Ya. Oke, untuk yang pertanyaan yang pertama tadi bagaimana? Ada yang bisa menjawab tidak? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Bagaimana kita memastikan? Yang jelas untuk memberikan logo halal itu melalui proses. Orang produsen, perusahaan atau produsen itu melakukan pendaftaran untuk mendapatkan sertifikasi. Dan di situ MUI itu akan melakukan mengecek pertama komposisinya. Ya, komposisi bahan dari makanan itu apakah mengandung sesuatu yang haram atau tidak. Misalnya tas, itu kan kita tidak makan, tetapi tetap ada prosesnya karena itu jangan sampai nanti terbuat dari kulit anjing atau babi atau hewan-hewan lain yang jadi melalui proses pengecekan komposisi dan
proses pembuatannya apakah sesuai dengan syariat atau tidak. Jadi ini untuk memberikan logo halal ini tidak gampang. Oke ya. Lantas pertanyaan lagi, bagaimana kita memastikan? Yang jelas kita tidak bisa memastikan 100% ini adalah halal. Ya, seperti tadi kan kita tidak melihat prosesnya. Bisa saja kan produsen itu ya saat diperiksa itu memperlihatkan bagusnya. Tapi ketika tidak ada pemeriksaan, ya mereka bisa saja menyeleweng. Yang jelas, ketika ada logo halal, berarti itu 99% berarti itu halal. Kalaupun tidak halal itu karena apa? Kecurangan produsen sendiri. Ya, paham ya? Sama dengan bakso. Itu bakso itu kan kita tidak tahu. Cuma biasanya kan umumnya bakso itu pasti halal, dagingnya halal. Tapi ada juga orang yang nakal membuat dari daging yang halal. Tapi kalau ada logo MUI itu insya Allah 99% dijamin halal berdasarkan hasil pemeriksaan. Oke. Yang kedua tadi apa? Kenapa logonya warna hijau? Ada yang tahu tidak? Kenapa logonya warna hijau? Tidak. Kenapa hijau kira-kira? Ada yang tahu? Jawab saya dong. Ya? Nabi suka hijau. Ada dalilnya? Dari mana? Oh, dengar. Ada lagi yang bisa jawab? Apa? Ya, lebih kurang seperti itu. Jadi warna hijau itu entah bagaimana, yang jelas warna hijau itu identik dengan warna Islam. Kita tidak tahu bagaimana asal mulanya. Cuma secara simbolik, ya, hijau itu identik dengan warna Islam. Jadi seperti itu, kurang lebih seperti itu. Ya, sama dengan merah berarti berani, putih dan suci, ya kira-kira seperti itulah. Hijau itu menunjukkan Islam. Makanya kalau kalian melihat organisasi keislaman biasanya identik dengan warna partai politik. Kalau dia menunjukkan bahwasanya identik dengan partai orang Islam, bukan partai Islam, partai orang Islam, biasanya backgroundnya itu akan memilih kurang lebih seperti itu, identiknya. Meskipun tidak ada dalil yang pasti menunjukkan lagi. Pertanyaan ketiga, tadi bagus sekali itu. Kenapa kok yang ada logo halal, bukan logo haram? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Ya, ini masalah branding. Kalian tidak mungkin orang mau jual, saya mau kasih, biar ini mau dapat tahu bahwa saya ini halal. Tidak mungkin seorang produsen mau memberikan logo haram, ya kan? Karena ini kan mengajukan ke lembaga MUI. Ya, tidak mungkin orang biar saya nanti ditahu bahwasanya makanan saya ini haram, saya mau ajukan saja ke MUI untuk diberi logo haram. Karena tidak ada begitu, tidak masuk akal, ya kan? Betul. Makanya dalam sejarah tidak ada logo haram. Yang ada orang berlomba-lomba ingin mencari logo halal. Paham ya? Jadi ini masalah bisnis, branding. Masalah branding. Karena kalau orang memasang logo halal, ya pasti konsumen nanti akan semakin banyak karena merasa nyaman untuk membeli. Seperti itu ya, paham? Sahrul? Baik. Tapi ada yang tahu tidak informasi terbaru ini tentang logo halal ini? Ada yang tahu? Apa? Logo halal terbaru sudah bukan begini lagi, tapi gambar kayak wayang. Karena sekarang aturannya yang memberi stempel halal atau sertifikasi halal itu sudah bukan MUI, tapi
Kementerian Agama. Kementerian Agama. Ada badan khusus yang memberikan sertifikasi halal. Tapi yang memberikan fatwa itu tetap MUI. Yang memeriksa apakah ini halal atau haram itu kan. Tapi stempel logonya itu yang mengeluarkan adalah Kementerian Agama. Baik, bagus semuanya. Sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya, membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 168-169. Kelihatan? Jelas? Ya. Kita baca sama-sama. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Oke. Sekarang itu Ustaz minta baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Oke. Ahsan, bagus sekali bacaannya. Sahabat Tiara, silakan dibaca. Kasih keras sedikit suaranya biar didengar teman-temannya. Baik, bagus sekali bacaannya buat teman kalian tadi. Beri aplaus dulu. Oke, baik adik-adik sekalian. Sekarang kita masuk ke arti mufradat yang ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168 ayat 169. Yang pertama adalah ulu. Ayo sama-sama dua kali. 1, 2, 3. Oke. Ada yang tahu artinya apa? Hah? Katakanlah. Makanlah. Beda ulu pakai kof dengan kaf. Kalau pakai kof itu katakanlah. Kalau pakai kaf makanlah. Oke, makanlah. Dari kata apa? Akala ya. Ini fi'il apa? Fi'il amri. Fi'il amar ya, fi'il amar. Baik. Artinya makan. Yang kedua wala tattabi'u. Dua kali sama-sama. 1, 2, 3. Wala tattabi'u. Wala tattabi'u. Oke, apa artinya? Mengikuti. Janganlah kamu mengikuti. Dari kata ittaba'a yattabi'u. Ittaba'a yattabi'u. Kalau sulasi mujarradnya yang 3 huruf sulasi mujarrad asli apa? Tabi. Tabi ayat ba. Sulasi mujarradnya tabi ayat. Wala tattabi'u apa artinya? Janganlah kamu mengikuti. Janganlah kamu mengikuti. Ya, bagus. Khutuwati. Apa?
Selanjutnya aduun. Aduun. Apa artinya aduun? Musuh. Baik, bagus. Ahsan tayari. Bagus sekali. Artinya musuh. Ya, musuh. Selanjutnya mubinun. Sama-sama. 1, 2, 3, 2 kali. Mubinun. Apa yang tahu? Siapa yang tahu artinya? Apa? Yang nyata. Bagus. Artinya yang mubin. Sesuatu yang jadi itu. Selanjutnya ya'murukum. 2 kali sama-sama. 1, 2, 3. Ya'murukum. Oke. Apa artinya? Siapa yang tahu artinya? Apa? Apa? Dan kalian diperintahkan. Ya. Memerintah kali. Artinya atau menyuruh. Memerintah menyuruh kalian. Menyuruh kamu. Dari kata amaro ya muru. Artinya perintah. Memerintah. Selanjutnya asu. Sama-sama. 2 kali. 1, 2, 3. Apa? Ya. Artinya bagus. Artinya jahat. Yang terakhir al-fakhsya'i. Sama-sama 2 kali. 1, 2, 3. Apa artinya? Fakhsya. Tidak ada yang tahu? Artinya adalah keji. Apa? Keji. Rahmati apa? Keji. Jadi itu mufradat yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 168, 169. Selanjutnya terjemah Quran surah Al-Baqarah ayat 168 ayat 169. Ayo dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal dan baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti rata-rata syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Oke, jadi itu terjemah Quran surah Al-Baqarah ayat 168 ayat 162. Oke, baik. Sekarang adik-adik, ya seperti yang Ustaz sudah sampaikan tadi, Ustaz sudah bagi kalian menjadi menjadi 3 kelompok diskusi. Ustaz akan bagikan nanti lembar kerja dan juga sumber belajar, ya bahan bacaan kalian, ya materi kalian gali di situ. Kalian kerjakan apa yang menjadi perintah yang ada dalam lembar kerja. Oke?
Oke, jadi silakan kalian membaca materi. Ustaz beri waktu sekitar 20 sampai 20 menit ya. Silakan kalian dari informasi diskusikan antar kelompok ya. Ustaz akan menilai keaktifan kalian, kerjasama kalian ya. Ustaz akan melihat ini bagaimana kalian berdiskusi, saling berbagi informasi antar teman. Oke, silakan dikerjakan. Oke, silakan.
Nanti dia menyalakan lampu ya. Sepuluh menit lagi, oke? 10 menit lagi ya.
Sudah? Semua? Kelompok sini sudah? Sudah semua? Sudah? Sudah atau belum? Sudah. Oke, sudah. Baik. Kita mulai dari kelompok pertama ya, kelompok 1. Silakan berdiri, presentasi. Di situ ada pertanyaan, 3 pertanyaan di bahan diskusi ya. Jawab yang nomor 1. Di situ nomor 2, ini nomor 3. Kemudian jelas kayak apa? Setelah itu kita ulang lagi dari sini tentang resume. Oke? Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang terdapat di nomor 1. Menurutnya apakah status hukum syariat tentang vaksin AstraZeneca? Apakah status hukum syariat tentang vaksin AstraZeneca mengapa demikian? Jawaban kami, hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi. Ada tanggapan atau pertanyaan? Hah? Tidak ada? Sudah jelas? Berarti semua sepakat bahwasanya vaksin AstraZeneca itu karena mengandung tripsin babi. Kesimpulannya apa dari sini? Siapa yang bisa menyimpulkan dari pernyataan ini kira-kira apa? Itu tadi AstraZeneca haram karena mengandung tripsin. Berarti apa? Semua apa? Semua yang mengandung babi haram. Bagus. Mau yang makanan, mau yang dipakai itu juga haram. Karena sesuatu yang haram itu ada yang lidari, ada yang li'uini. Karena haram dirinya sendiri seperti babi dan anjing, atau li'uini karena adanya sesuatu yang misalnya didapatkan dengan cara yang misalnya nasi goreng kalau dibuat dengan komposisi yang halal itu halal. Tapi kalau dari cara mencuri itu oke, sudah. Oke, beri aplaus untuk kelompok pertama. Sekarang yang pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami berkaitan dengan soal bagaimana pandangan anak terhadap keputusan MUI tentang kebolehan penggunaan vaksin AstraZeneca. Jadikan masa Anda. Menurut pendapat kami setuju saja karena sekarang Setuju saja. Berarti ini terpaksa.
karena sekarang ini belum Tunggu, setuju saja berarti. kami setuju. Oh, kami setuju. Kenapa? Karena sekarang ini belum adanya pasokan vaksin yang sumbernya dari bahan-bahan yang halal. Kemudian kalau kemudian kalau tidak mau mengikuti fatwa MUI ini, boleh silakan mencari vaksin sendiri apabila tidak percaya kepada MUI. Begitu. Bagus. Ada pertanyaan? Hah? Tidak ada. Oke. Beri apa untuk kamu? Oke. Yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan yang nomor 3. Pertanyaannya sebagai berikut: apakah status kebolehan penggunaan vaksin AstraZeneca berlaku selamanya? Jelaskan. Menurut kami jawabannya yaitu tidak, karena hanya digunakan dalam keadaan atau kondisi mendesak saja. Begitu. Ada pertanyaan? Ini kan tadi dikatakan keadaan mendesak. Berarti apa? Kalau tidak mendesak berarti tidak boleh. Atau ada alternatif lain. Berarti itu kalau sudah ada alternatif berarti harus. Jadi ini. Oke. Beri aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya mengenai hasil penggalian informasi kalian. Silakan. Yang lain? Tidak bisa. Yang lain, silakan. Yang lain. Baik, saya akan menyampaikan resumnya dari menyampaikan makanya yang pertama, contoh makanan haram yang haram dulunya benar-benar diperkenalkan doa darinya dengan nomor Quran dan barang siapa di antara hamba darinya suku dari makanan yang haram dari hasil riba, maka neraka adalah lebih jahat baginya. Yang kedua, sifat yang haram terdiri atas dua, yaitu yang haram darinya dan yang haram bagaimana ada sebab dua. Yang ketiga yaitu maksiat yang dianggap dihasilkan oleh syarat maupun akal baik berupa perkataan maupun perbuatan. Contohnya zina, meminum khamar, membunuh, menuduh zina dan sebagainya. Ada pertanyaan? Hah? Tidak ada? Ada tidak? Tidak ada. Oke. Beri aplaus untuk kelompok pertama. Selanjutnya kelompok kedua, silakan. Siapa? Ganti. Yang lain? Ayo, silakan. Ayo, silakan. Aku membacakan ayat ini secara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya hai sekalian manusia, makanlah yang halal lebih baik dari apa yang terdapat di bumi. Lalu berdirilah saat itu Abu Bakar, lalu berkata, Oke, tunggu saja. Kita ada silakan jawab ada dulu. Silakan jawab aja. Waalaikumsalam.
Oke, sudah? Ada pertanyaan? Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 silakan. Terkait dengan vaksin AstraZeneca. Tadi di bahan bacaan kalian kan hukumnya apa? Karena mengandung tripsin, Mbak. Tapi yang mungkin karena bersifat mendesak. Darurat. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Keadaan darurat mendesak itu membolehkan sesuatu yang tadinya sebenarnya haram itu menjadi boleh. Tetapi ada syaratnya. Tidak ada alternatif lain. Tidak ada alternatif lain. Selama vaksin itu masih AstraZeneca, belum ada vaksin yang halal, maka itu diperbolehkan dengan syarat tadi. Tetapi ya tadi seperti yang di kelompok 3, ketika dia sudah ada alternatif, sudah ada alternatif, berarti ini hilang kembali ke hukum asalnya menjadi haram. Jadi ketika ada vaksin yang halal, maka vaksin yang haram ini kembali menjadi haram. Vaksin yang tadinya diperbolehkan kembali hukumnya menjadi haram. Nah, adik-adik sekalian, terkait materi kita ada beberapa isi kandungan yang Ustaz sudah simpulkan. Yang pertama, asbabun nuzul Quran surah ayat Al-Baqarah ayat 168. Nah, asbabun nuzulnya apa? Berkenaan dengan tradisi suatu kaum. Ada beberapa kaum dari
bangsa Arab itu yang mengharamkan beberapa jenis binatang, ya, beberapa jenis binatang. Di antaranya adalah bahirah dan wasilah. Di antaranya adalah bahirah dan wasilah. Jadi ini asbab nuzulnya. Apa itu bahirah dan wasilah? Bahirah itu unta betina yang telah beranak 5 kali. Dan anak kelimanya itu kebetulan jantan. Jadi kalau sudah ada unta betina beranak 5 kali dan anak yang kelima ini jantan, maka lalu dipotong telinganya. Bahirah itu hewan yang dipotong telinganya. Dipotong telinganya sebagai tanda ini adalah bahirah. Kalau bahirah, menurut tradisi mereka tidak boleh dimakan, tidak boleh disembelih. Mereka mengharamkan untuk mereka karena dianggap untuk Tuhan. Yang kedua, wasilah itu apa? Yaitu domba yang beranak 2 ekor kembar, 1 jantan 1 betina. Kemudian yang jantan itu tidak boleh dimakan, melainkan harus diserahkan kepada berhala. Perbuatan-perbuatan ini tercela. Ya. Kenapa? Karena mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Hewan-hewan ini tadi sebenarnya halal, tetapi mereka mengharamkan untuk diri mereka sendiri. Sehingga ya, ada dalam suatu kaidah ilmu kalam, ilmu akidah mengatakan barang siapa yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, maka dia telah kafir. Contoh, sholat itu wajib, tapi dia dengan sengaja meninggalkan sholat karena menganggap itu tidak wajib, maka dia telah kafir. Ingat, kata kuncinya adalah dia menganggap itu tidak wajib. Tapi kalau orang meninggalkan sholat karena lalai, dia berdosa besar, harus bertaubat, tapi tidak dianggap kafir. Orang makan daging babi karena menganggap babi ini halal, maka dia telah kafir. Karena apa? Menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Dia tahu ini haram dan dia makan karena dia anggap ini tidak halal, maka ini kafir. Tapi kalau tidak sengaja atau terpaksa, ya tidak masalah. Kemudian pada ayat surah Al-Baqarah ayat 168 ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik. Halal dan baik. Baik ini apa? Mungkin saja ada makanan itu halal, tapi tidak baik bagi orang itu. Misalnya dia punya kolesterol tinggi, ya kan? Makan daging atau makanan yang berminyak itu membahayakan kesehatan. Maka dalam keadaan ini sebenarnya tidak baik bagi dia. Paham ya? Maka sebisa mungkin dia menghindari itu, meskipun ini halal, tapi sebisanya dia menghindar. Apa? Untuk menjaga keselamatan jiwa. Selanjutnya, larangan untuk mengikuti bujuk rayu syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kenapa? Karena innahu lakum aduwwun mubin. Setan itu musuh yang nyata manusia. Musuh. Maka tidak boleh mengikuti bujuk rayu syaitan. Apa? Banyak dalam kehidupan kita itu bujuk rayu setan. Bujuk dia itu ganteng, tembak Jo jadi pacar kamu. Atau dia ini cantik, coba jadikan dia pacar kamu. Padahal ini halal. Itu bujuk rayu setan. Tidak usah sholat, misalnya. Itu bujuk rayu setan. Selanjutnya ayat 169. Allah menegaskan bahwa setan selalu menyuruh manusia untuk melakukan kejahatan serta perbuatan keji dan munkar. Ini adalah sifatnya setan. Tidak ada ceritanya setan itu mengajak manusia untuk beribadah kepada Tuhan. Wahai Ridho, bangunlah sholat subuh. Ada setan yang begitu? Tidak ada ya. Tidak mungkin, itu mustahil. Yang ada
tidur saja. Masih dingin, tidur saja. Ambil selimut kamu. Yang ada begitu, tidak ada. Ya Allah, bangun, sholat. Tidak mungkin, tidak ada setan yang seperti itu. Hanya kepada kejahatan, kepada kekejian. Perbuatan zina itu keji. Selalu setan sifatnya seperti itu. Yang selanjutnya, setan berusaha agar manusia mau mengatakan sesuatu hal tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang mereka tidak tahu, atau perkataan yang bertentangan dengan agama. Misalnya perkataan tidak ada Tuhan. Kalau kalian perhatikan sekarang ini, banyak sekali orang yang ateis, banyak yang ateis, menganggap tidak ada Tuhan. Karena apa? Mendewakan, membanggakan ilmu pengetahuan. Karena menganggap bahwasanya dengan ilmu pengetahuan kita tidak butuh Tuhan, sehingga mereka menuhankan akal mereka. Ini kesalahan besar. Betapa sombongnya diri kita ini, betapa sombong ketika menganggap tidak ada Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh setan. Selalu membujuk manusia untuk mengatakan ataupun beranggapan bahwasanya tidak ada Tuhan. Apalagi orang yang dikaruniai akal yang cerdas, orang yang selalu mendewakan saya. Sehingga kenapa kita yang berlindung di Kementerian Agama, di pondok pesantren, itu selalu memadukan dua hal, antara ilmu dan iman. Kan dua-duanya ini harus berjalan. Orang beriman bagus, tapi tanpa ilmu, ya bagus saja, tapi tidak terangkat derajatnya. Maka dia harus beriman dan berilmu. Orang yang berilmu saja tapi tidak dibarengi iman, celaka ini nanti. Rugi nanti dia di akhir. Makanya inilah ya. Kenapa kita selalu memadukan pendidikan karakter. Jadi bukan hanya cerdas, tapi juga berakhlak mulia. Nah, baik adik-adik. Jadi inilah materi kita. Kira-kira dari sini ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada? Ada yang mau ditanyakan? Hah? Cukup? Oke. Siapa yang bisa menyimpulkan tadi ini dari semua pembelajaran kita ataupun penjelasan tadi ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Apa? Ada? Tidak ada yang berani ini. Oke, kesimpulannya ada. Oke, kesimpulannya adalah bagaimana? Bahwasanya kita sebagai manusia, sebagai orang Islam, ya, di situ tadi kitabnya ya ayuhan nas, manusia tanpa memandang agama apa, itu harus makan makanan yang halal dan baik. Terutama bagi kita orang Islam, itu harus makan makanan yang halal dan baik. Oke. Yang selanjutnya apa? Jangan sampai kita terbujuk rayu dengan godaan setan. Setan ini pintar sekali menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari samping, atas, bawah, melalui jalur darah kita. Itu semua usaha dilakukan oleh setan untuk apa? Menjerumuskan manusia. Jadi setidaknya itu adalah kesimpulan pembelajaran kita. Ya. Baik, adik-adik, sebelum kita menutup pembelajaran, Ustaz akan memberikan post-test kepada kalian. Ya, pertanyaan kepada kalian akan menjawab. Ustaz ingin mengetahui seberapa paham kalian terhadap pembelajaran tadi. Maka silakan dikembalikan mejanya, ya. Silakan dikembalikan tempat duduk kalian ke tempat duduk kalian masing-masing.
Silakan dijawab. Jawab tidak. Itu kenapa? Ada yang tidak punya pulpen? Sudah saja ya. Tidak ada. Silakan. Oke, silakan dikumpul ya. Silakan dikumpul. Sudah dikumpul.
pertemuan selanjutnya, ya, silakan adik-adik baca-baca materi tentang Quran surah Al-Baqarah ayat 172, ayat 173. Itu kalian baca, pahami materinya sehingga ketika pertemuan selanjutnya itu adik-adik sudah ada gambaran materi yang akan dipelajari. Oke? Ya. Ya, baik. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Nah, apa yang kalian rasakan? Senang, sedih, atau apa? Senang. Materinya bisa dipahami? Bisa. Apa yang kalian bisa ambil? Hah? Apa? Ya, informasi tentang makanan yang halal dan alhamdulillah. Baik. Nah, adik-adik, sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama ya. Kita sama-sama melafazkan doa kafaratul majlis dengan suara keras. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, adik-adik sekalian, sebelum Ustaz tutup, ya, Ustaz berpesan kepada adik-adik untuk tetap semangat belajar. Terus kembangkan ilmu kalian, jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang kalian sudah terima. Ya, tidak masalah orang itu saat ini belum tahu apa yang dia pelajari, selama dia masih mau belajar. Tetapi ya, kebodohan yang hakiki itu adalah ketika orang sudah merasa cukup dengan yang dia punya, ilmu yang dia miliki, sehingga dia sudah tidak mau belajar. Ini yang bahaya. Kalian nanti adalah calon pemimpin. 10-20 tahun ke depan kalian ini pemimpin bangsa ini. Ada yang jadi anggota dewan, bupati, gubernur, presiden. Bukan hal yang mustahil, bisa didapat dari sini. Maka teruskan kembangkan ilmu kalian, ya, dan tetap tunduk seperti padi. Tetap sujud kepada Allah dengan apapun yang kalian miliki. Tetap bersyukur dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami? Bisa. Baik adik-adik sekalian, terima kasih semuanya. Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.